Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa mimma razaqnahum yunfiqun ay wa mimma atainahum wa malaknahum yatasaddaquna fi wujuhil khair, yaitu dari segala apa yang telah kami berikan kepada mereka dan kami titipkan kepada mereka. Jadi kalimatnya malakna, kami yang punya. Jadi yang punya tetap Allah. Ingat ya teman-teman sekalian, jangan merasa bahwa harta yang sekarang kita pegang, kita tabung, kita simpan, itu milik kita. Bukan, cuma titipan. Kalau milik itu kan kepunyaan. Kalau kepunyaan itu pasti lekat dengan pemiliknya, ya kan? Ya, spidol milik saya, kemana-mana pasti saya bawa. Pindah tempat saya bawa. Sekarang saya di ruangan ini mengajar. Ya, saya pulang ke rumah, saya bawa spidol saya, punya saya. Ya, kemanapun saya bawa, kemanapun saya pergi, saya beranjak, ini melekat dengan saya. Nah, yang paling menarik kata Allah, yang punya semua harta itu kata Allah, Allah, saya kata Allah. Apa buktinya? Buktinya ketika kamu pindah dari alam dunia ke alam kubur, kamu nggak bawa hartamu. Coba tunjukkan pada saya, siapa yang dikubur dengan rumah-rumahnya? Siapa yang dikubur membawa mobil-mobilnya, semua hartanya? Tunjukkan. Kalau itu milik Anda akan bawa dan melekat dengan Anda. Tapi tanda yang Allah ingin berikan langsung di hadapan kita, ainal yaqin. Ya, bukan ilmu yakin lagi, ainal yaqin, dilihat di mata kita. Haqqul yakin saat masuk ke alam kuburnya. Begitu Anda lihat, Anda saksikan, kita saksikan sama-sama. Bukankah saat kita sholatkan, nggak semua harta dibawa? Coba lihat. Kecuali kain kafan. Ya kan? Alam kubur itu pun selesai. Coba lihat. Jadi, aduh ya Allah, astagfirullah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Orang-orang yang terjebak dengan kehidupan dunia, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mengumpulkan harta benda saja. Kalau nggak terarah harta itu, kalau nggak benar penggunaannya, rugi. Karena cuma titipan. Dikasih modal, harta, buat beramal, buat tijarah, buat bisnis nih, supaya untung saat pulang kepada Allah dapat keuntungan. Ya, Anda dikasih modal tapi nggak digunakan dengan baik, alih-alih digunakan untuk berkreasi dapat keuntungan, Anda gunakan foya-foya sana sini, ada yang pakai judi, pakai ini, pakai itu, habis harta, perusahaan hancur semua. Anda aja merasa nggak nikmat. Sekarang Allah kasih modal, Anda sia-siakan. Perbanyak, hitung. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, cuma ngumpul, hitung, tapi nggak benar cara menyalurkannya, pengelolaannya nggak tepat. Maka ketika pulang nggak ada yang punya nilai. Makanya ketika bahasanya itu indah, ya, bahasa penafsirannya luar biasa nih. Apa yang kami berikan itu, wa ma'atainahum, wa malaknahum, apa yang kami berikan kepada mereka itu, kami yang punya, dititipkan kepada mereka, sehingga mereka merasa memiliki itu. Ya, jelas ya? Baik, jadi ingat, harta titipan, ilmu titipan, kedudukan titipan, semua punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatasaddaquna fi wujuhil khair. Mereka menggunakan itu, ya, mereka mengelola itu pada segala hal yang baik-baik, digunakan pada yang baik. Ya, sedekah. Ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Baik, nanti kita rinci. Wa yamudduna aydiyahum bil ihsan lil faqiri wal miskin. Kemudian mereka melebarkan tangan mereka, meluaskan pemberian mereka bil ihsan dengan cara yang baik yang diridhai Allah. Ihsan di hadis Muslim nomor hadis ke-8 disebutkan anta'budallah, kembali ibadah, visi hidup kita yang tadi saya jelaskan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah, sekarang itu komitmen kita, visi kita, misi kita, hidup kita di situ. Kita dititipkan harta, bagaimana caranya harta jadi ibadah? Diberikan kepada istri, dikelola di rumah tangga jadi ibadah. Diberikan kendaraan, kendaraan jadi ibadah. Diberikan sepeda, sepeda mengantarkan pada ibadah. Diberikan mobil, mobil mengantarkan pada ibadah. Diberikan pakaian, pakaian digunakan untuk ibadah. Buka lemari pakaian Anda. Dari sekian pakaian yang telah dikoleksi, berapa di antara pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Jangan-jangan ada yang belum pernah dipakai sholat. Lihat koleksi alas kaki Anda, sepatu, sendal yang udah dipakai kondangan, dipakai setahun sekali, pernah nggak dipakai ke majlis ta'lim, dipakai menunaikan ibadah, pakai ke masjid, lihat, itu akan dihisab. Jelas. Baik, jadi segala hal jadikan sebagai ibadah dan lakukan semua karena Allah, seakan-akan ya kita sadar Allah mengawasi kita walaupun kita tak mampu melihatnya. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ilal faqiri wal miskin, kepada orang yang membutuhkan, baik dalam kalangan yang sangat membutuhkannya ataupun yang punya keterbatasan, dia punya pekerjaan tapi tak mampu memenuhi hajat hidupnya. Sekarang dirinci. Warizqu 'inda jumhuril ulama. Adapun pengertian rizki ini. Ya, wa mimma razaqnahum. Sebelum kita masuk ke infak, kita terangkan rizki dulu. Dari sebagian rizki, dari rizki yang banyak yang kami berikan, kami titipkan kepada mereka, itu mereka infakkan. Apa itu rizki? Wa rizqu 'inda jumhuril ulama. Adapun yang dimaksud dengan rizki menurut pemahaman mayoritas ulama, ma salaha lil intifa' bihi halalan kana aw harama.
Baik. Ma saluha lilintifa' bihi. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Jadi luas nih, ini masih luas. Ya. Halalan kana atau haraman. Fokus. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Ma saluha lilintifa' bihi. Jadi maknya kembali ke tadi saya terangkan, ma ini menunjukkan aspek yang luas, banyak, luas, banyak. Jadi kalau kita bicara tentang rizki, pemaknaan rizki itu masih luas, banyak maknanya. Kalau rizki ya masih luas. Awas, nanti beda dengan infak. Awas, hati-hati. Rizki itu sifatnya luas. Ada yang sifatnya materi, yang berwujud, ya bisa dipegang, kan? Ya bisa digunakan beraktivitas, bisa dikreasikan. Di sini kita tuliskan uang, nah itu rizki. Makanan itu rizki. Ya pakaian itu rizki. Sandang, pangan, papan itu rizki. Ada yang sifatnya wujudnya tak terlihat langsung, tapi terasa bagian yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tadi masaluhal lintifa, hal yang sangat bermanfaat. Ya, hal yang baik yang bisa dimanfaatkan. Apa diantara yang wujudnya immateri? Ya, tak tampak langsung, bisa kita pegang, wujudnya nyata, bisa kita kreasikan misalnya. Apa diantaranya? Kesehatan, itu rizki. Kebahagiaan, itu rizki. Ya. Tuh. Kaya, itu penting, itu rizki. Tapi bahagia pun, itu penting. Coba, pilih mana? Pilih mana? Kaya, tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Kalian yang kameramen nih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, bahagia? Yakin saya kaya tapi bahagia. Berarti bahagia itu penting, bahagia itu rezeki. Tuh, sampai bersin tuh. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman nih, sehat tuh. Tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Ya tenang itu rezeki. Sehat itu rizki, makanya pengen sehat dan tenang, sehat, bahagia. Ini rizki, ini rizki. Keturunan rizki, keturunan. Ya, makanya Nabi Zakaria alaihissalam cukup, pakaian cukup, makanan cukup, keturunan belum ada, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melihat Maryam, ya mendapatkan rizki dari Allah berupa yang pakaian, berupa makanan, khususnya makanan, kebutuhan-kebutuhannya di Ali Imran ayat 37 itu. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya, pamannya setiap kali mengantarkan kebutuhan ada semua rezekinya, disebutkan rezekinya berupa makanan, berupa kebutuhan Maryam, ada yang materi. Tapi ketika bertanya dari mana semua ini, jawaban Maryam jadi umum dari Allah. Allah memberikan, ini sifat keumumannya. Sifat keumumannya, keumuman rizki yang saya maksudkan. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah akan memberi rizki pada siapapun yang ia kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa batasan. Jadi Nabi Zakaria bertanya khusus rizki terkait dengan yang materi, makanan, pakaian. Ini kan saya antarkan, kau udah ada. Maryam menjawab umum, jangankan makanan paman, jangankan pakaian, rizki yang banyak pun Allah akan berikan dengan mudah pada siapa yang dikehendaki. Maka Nabi Zakaria mengikuti jejaknya Maryam. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Saya makanan cukup, pakaian cukup, yang belum ada keturunan. Maka minta sholat tadi mihrabnya itu. Di ayat 38-39 itu kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Maka di situ beliau berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Nabi Zakaria mintanya keturunan. Ini keturunan itu rizki. Ya, keturunan rizki. Jadi kalau rizki itu masih luas sifatnya. Nah, dari semua rezeki yang diberikan, makanya tadi disebutkannya banyak, kan? Ya masalul walil intifa, yang bisa dimanfaatkan, bisa dikreasikan, bisa digunakan. Kita merasa nyaman dengan itu semua. Itu banyak Allah kasih kepada kita. Teman-teman sekalian, sehat itu rezeki. Betapa banyak orang punya banyak harta, tapi nggak sehat misalnya, ya kan? Anda sehat, keturunan baik, di rumah sehat semua, itu rezeki. Tapi dari yang banyak itu nggak semua mesti diinfakkan. Jadi infak itu lebih khusus lagi dari rezeki ini. Maka muncul amalan instrumen takwanya infak. Dari rezeki ini apa amalannya? Apa instrumen takwanya? Infak. Infak lebih spesifik dari sebagian rezeki itu. Kalau kita mau buat tafsir yang umum, dari yang ini yang banyak ini nggak semua mesti diinfakin. Emang ada orang infak anak? Saya mau infak anak? Nggak mungkin. Ya, saya mau infak istri? Nggak ada.
Istri bilang, saya mau infak suami, saya kesel di rumah, saya infakin aja suami saya. Nggak bisa. Ya. Saya mau infak kebahagiaan, nggak bisa. Ya, jadi spesifik sifatnya. Jadi dari semua yang banyak ini, apa yang masuk kategori yang bisa diinfakkan? Nah, infak itu khusus pada hal yang sifatnya materi saja, itu pun dengan klasifikasi tertentu. Ya, jelas? Infak. Allahu Akbar. Quran surah kedua ayat 261, paling kiri agak ke atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah, lakukan karena Allah, niatkan sebagai ibadah. Infak pada keluarga niatkan sebagai ibadah. Ya, infak dalam kehidupan berbangsa niatkan sebagai ibadah. Infak untuk pendidikan niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu yang kita keluarkan, 1 rupiah nilainya kali 7 kali 100, paling minimal 700 kali lipat. Balik. Paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Kalau nggak berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Tanpa batas. Ini bisa jadi aktiva. Nanti kita lihat setelah melewati terowongan dunia, di alam kubur tampak nih, sebelum wafat, sakaratul maut ditampakkan nih pahala infak yang banyak. Nanti saya cerita kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya, ada lagi ini balik nih untuk kemudahan dalam kehidupan di sini. Bisa jadi kesehatan, kelancaran usaha, macam-macam. Yang asetnya kalau dihitung-hitung, nggak akan jauh dari sini, 700 kali. Ya. Bekerja segitu aja gaji misalnya, cuma dijaga, sehat aja. Yang kalau sakit biayanya segini juga 700 kali. Tuh, luar biasa. Nah, tapi ini butuh turunan-turunan untuk semakin memotivasi kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berinfak yang benar? Kedua, apa indikatornya infak kita benar sehingga terasa sebagai peningkatan takwa? Yang ketiga, kepada siapa kita mesti berinfak? Kalau agenda infak itu kita bisa siapkan. Dan keempat, bagaimana cara mengeksekusinya infak itu supaya benar ketika kita keluarkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya yang kelima, ketika kita bisa kerjakan semua itu, apa yang Allah bisa anugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kuburnya sampai di akhiratnya. Itu akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya.